Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penipuan penjualan rumah dengan skema pembiayaan syariah. Jumlah uang yang telah disetorkan calon pembeli mencapai 23 miliar rupiah. Sindikat penipuan penjualan rumah dengan skema pembiayaan syariah, jumlah uang yang telah disetorkan calon pembeli mencapai 23 miliar rupiah. Tindak kejahatan dengan menawarkan pembangunan perumahan syariah dilakukan sindikat ini sejak tahun 2015. Penipuan tersangka dilakukan dengan cara melakukan penawaran dengan membangun rumah contoh untuk meyakinkan korban. Dengan skema pembiayaan syariah, calon pembeli tidak perlu menyertakan syarat-syarat seperti ketika mengajukan pembiayaan rumah ke bank. Selama 4 tahun ada 270 korban penipuan dari penawaran perumahan syariah ini. 41 orang diantaranya menyampaikan laporan pada polisi. Total dana yang telah disetor calon pembeli mencapai 23 miliar rupiah. Coba diminta penjelasannya nih Pak ya. Korbannya ini berjumlah lebih kurang 270 orang dan uang yang sudah masuk ke pelaku ini sebanyak 23 miliar rupiah. Nah, kenapa masyarakat itu menjadi tertarik? Jadi mereka menyampaikan bahwa ini pembangunan perumahan syariah dan dijanjikan tidak ada bunga kredit bank, ya. Kemudian tidak ada lagi yang namanya riba. Kemudian tidak ada checking bank. Nah, inilah yang bikin menarik sehingga masyarakat datang ya ke sana dan tertarik untuk mengambil perumahan-perumahan tersebut. Tapi faktanya sampai dengan sekarang perumahan tersebut belum ada yang dibangun. Termasuk juga ketika menyetorkannya ke salah satu bank tertentu, yaitu bank syariah tertentu juga disampaikan oleh mereka. Saya bersama dengan AKP Al-Rashidin Fajri Gani, Kanit 1 Harda di Reskrim Polda Metro Jaya. Pak Rashidin dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Pak Riko. Pak, dari sindikat yang ditangkap, apakah sudah termasuk otak penipuan atau masih ada yang lain? Sudah. Dari 4 tersangka yang kita telah tangkap, salah satunya merupakan otak penipuan dengan inisial AD, di mana yang bersangkutan berperan sebagai direktur, di mana perusahaan tersebut mengoperasionalisasikan pemasaran rumah-rumah fiktif berbasis syariah. Nah, apa yang membuat korban ini percaya? Karena kan jumlahnya banyak sekali, ada ratusan. Kalau kita beli rumah kan kita harus melihat tanahnya dulu, ada rumahnya contohnya. Itu bagaimana modus mereka, Pak? Jadi modus mereka untuk membuat korban percaya adalah dengan adanya kemudahan-kemudahan, yakni tanpa adanya BI checking, tanpa adanya denda, cukup melampirkan KTP dan tanpa riba. Artinya yang digunakan semuanya berbasiskan syariah. Oke, kalau kita lihat di layar kaca itu ada contoh banyak brosur, contoh market rumah dan lain-lain. Itu tapi lokasinya ada, Pak? Betul. Lokasinya sendiri itu ada 5 lokasi. Yang pertama di Bojonggede Bogor ada 2 lokasi, yakni perumahan D Alexandria dan The New Alexandria. Untuk di Cikarang Bekasi ada perumahan Cordova. Sementara untuk di Bandung ada perumahan Hagia Sophia. Dan yang terakhir di Lampung perumahan Pesona Darussalam. Semua lokasinya setelah kita cek tidak ada pembangunan pada lokasi-lokasi tersebut, dan untuk status kepemilikan tanah belum beralih kepada pengembang.
Jadi masih atas nama orang lain. Jadi tempat-tempat yang Anda sebutkan tadi, nama-nama yang Anda sebutkan tadi sebetulnya tidak ada perumahannya. Dalam pemasarannya ada, perumahannya tidak ada. Dari lima-limanya tidak dibangun sama sekali. Oke, jadi para korban ini apakah mereka sempat melihat ke lokasi supaya mereka yakin dan lain-lain, atau mereka hanya percaya pada tadi kemudahan-kemudahan yang Anda katakan? Jadi para korban percaya yang paling pertama tentunya karena ada kemudahan. Yang kedua ada proses marketing yang baik karena dibarengi dengan kemudahan tadi. Oke. Yang ketiga, ini dari pihak pengelola perumahan fiktif ini juga mengadakan gathering dan groundbreaking seolah-olah rumah itu akan dibangun. Oke, ada uang 23 miliar yang sudah disetorkan korban. Ini kemana uang ini, Pak? Apakah mengendap di bank atau apa yang dilakukan pelaku dengan uang ini? Terima kasih. Saat ini pihak kepolisian masih terus berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aset-aset apakah masih ada yang mengendap atau tidak. Namun hasil penyidikan sementara menghasilkan bahwa uang-uang tersebut sudah digunakan untuk DP pembelian lahan karena lokasinya berbeda-beda, jadi mendapat uang di satu tempat dibelikan di tempat yang lain. Lalu untuk juga land clearing. Setelah itu untuk pengurusan izin-izin, gaji marketing dan gaji karyawan serta fee marketing. Oke, jadi sebenarnya mereka ini pelaku yang ditangkap memang sengaja menipu atau memang mereka sebetulnya menjual rumah tapi di tengah-tengah mereka kekurangan uang kemudian menipu? Patut diduga pelaku ini sudah ada niat untuk melakukan penipuan. Karena tentunya apabila seseorang pengembang ingin memasarkan perumahannya, ada izin-izin yang harus ditempuh dan dimiliki, dan tentunya pada dasarnya tanah itu juga harus beralih kepada si pengembang terlebih dahulu. Nah, ini pada faktanya tanahnya saja belum atas nama pengembang tersebut. Dan ditambah lagi izin-izin yang dibutuhkan itu tidak ada sama sekali yang terrealisasi izinnya. Jadi tanpa izin mereka tetap memasarkan perumahan-perumahan fiktif tersebut. Oke, terakhir Pak Rasidin, ini kan banyak sekali beli rumah dengan tanpa DP, harga murah dan lain-lain. Saat ini jumlah korban yang melapor ada berapa? Apakah ada dugaan, karena tadi Anda bilang tempatnya banyak di Bogor, Bekasi, Bandung, ada dugaan korbannya justru lebih banyak? Saat ini untuk pihak yang melaporkan di Polda Metro ada sejumlah 41 orang. Sementara sedang kita kompulir dan dari rumah-rumah yang terjual, unit yang terjual dari hasil pemeriksaan itu terjual sebanyak 270 unit. Artinya ada 270 korban dalam kasus ini. Jadi kita akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Kanit 1 Harda Diskrimum Polda Metro Jaya AKP Rasidin Fajri Gani meluangkan waktu di Kompas Petang. Kita beralih ke informasi